Hai, halo guys, Pada Santoso dari Jaga Play di sini. Seperti yang lo lihat di depan lo adalah posisi gue main VR. Game yang lo lihat sekarang adalah Farpoint. Game yang didesain Sony buat dalam tanda kutip ngejual PlayStation VR lah. Jadi dia selalu diklaim sebagai salah satu game AAA dengan pendekatan VR, which is sesuatu yang lumayan unik gitu. Memang banyak game triple A udah mulai masuk ke dalam VR, tapi mostly kontennya lebih kayak eksperimen gitu, jadi belum full. Dan sementara baru Resident Evil 7 yang bisa lu mainin dari awal sampai akhir. Nah, Farpoint adalah game first person yang diklaim sama Sony bisa nawarin sensasi triple A, tapi dengan VR juga. Nah, seperti yang lu lihat kontrolernya nggak biasa, jadi yang di hadapan lu ini adalah aim controller, jadi semacam kayak modifikasi PS Move gitu. Ini bukan PS Move yang dicantolin ke bahan plastik ya, tapi beneran controller terpisah. Dan ini menjawab keluhan dari banyak gamer VR soal PS Move itu sendiri. Jadi ada kayak analog dan lain-lain. Bisa lihat kayak analog, terus ada tombol untuk eksekusi perintah dan lain-lain. Nah, basically ini adalah game VR, jadi full VR dari awal sampai akhir. Ada game FPS yang bisa lo selesain dalam VR, jadi nggak ada mode player biasa gitu kayak Call of Duty or something. Jadi benar-benar full VR. Lo bisa lihat di sini. Ini ada senjata yang gue lihat, dan kalau misalnya gue deketin ke dekat mata gue, bisa lihat kayak ada kayak bidikannya gitu. Kalau misalnya gue pengen reload atau ganti senjata, bukan reload sih, ganti senjata, gue bisa tinggal begini. Gue akan dapat ganti shotgun. Bisa lihat, kalau gue tembak, gue tinggal reload. Kalau misalnya gue mendesak, gue butuh ganti senjata lagi, gue tinggal begini. Nah, gue harus mengakui kalau untuk game kayak gini, at least dari yang gue rasain dari kita 1 jam terakhir nih, motion sickness itu memang cukup rawan gitu buat terjadi ya. Karena itu gue modifikasi controller gue buat bikin sistemnya kayak Resident Evil 7. Jadi instead of normal gitu, gue bikin tilt berapa derajat gitu, jadi nggak terlalu pusing. Soalnya kalau misalnya lu maksa gue main kayak normal gitu, oh gila, motion sickness-nya cukup berasa ya. So basically ini Farpoint. Ini masih nggak terlalu jauh di dalam cerita, jadi kayak ceritanya soal karakter utama yang berusaha nyari 2 karakter pendukung yang lain, dan nggak tahu nasibnya gimana. Tapi yang pasti dunianya hostile gitu, jadi banyak monster dan lain-lain. Menggerakkannya lu lihat, yang gue lakuin, gue pakai analog yang tersedia di M controllernya, dan so far experience M controllernya memang berasa imbah. Gue kayak mendengar sesuatu, bisa lihat. Jadi feel megang senjata itu yang dapat, dan dia cukup, lu bisa lihat akurasi baca gerakannya. Dan tingkat kesulitannya lumayan susah lah, nggak terlalu, bukan terlalu susah, tidak terlalu sulit, jadi cukup mudah gitu, at least dari progress yang gue mainin deh. Gue jujur aja pas sekitar mungkin sekitar 10 menit awal permainan memang agak pusing gitu, karena gue mesti ngatur kira-kira controller mana yang bisa bikinin oh shit. Kayak itu monster gedenya mesti di mesti ngasih. Gue sekarat. Pergi kau jauh-jauh. Tidak bisa habis. Mati lu, Jing. Ceritanya sendiri, dia nggak ada sistem save manual atau auto save. Jadi auto save-nya cuma terjadi kalau misalnya lu udah nyentuh kayak checkpoint tertentu. Jadi kalau misalnya lu berhenti sekarang, lu akan harus ngulang dari awal checkpoint terakhir gitu. Which is agak menyebalkan sebenarnya. Terus saya lihat kalau misalnya gue deketin controller gue ke tangan
ke apa? Ke dekat mata gue, lu bisa kayak rektalnya langsung keluar gitu. Dan dunianya cakep banget. Untuk sebagian VR yang buat pengen bikin ilusi lu terdampar di dunia yang asing gitu dengan kondisi ekosistem yang mengancam. So far so good. Ini feel senjatanya yang bah. Misalnya kayak dunianya kayak apa gitu sambil tekan analog bergerak. Fairpoint ini mungkin salah satu kasus yang cukup jarang di mana first person di dalam VR tuh nggak didesain untuk sekedar kayak rail shooter gitu. Jadi nggak cuma sekedar gamenya ngatur kemana lu jalan, dulu cuma nembak gitu. Jadi bener-bener lu ngendalin kayak game FPS biasa kayak Call of Duty atau Battlefield di mana lu mesti pegang senjata dan ngarahin sendiri dan nembak. Holy shit, gue sih belum ketemu monster yang gede dan semoga nggak ketemu juga. Oh. Ntar gue dulu. Oke. Shit, apa itu? Misalnya kayak bayangan gue itu. Hampir. Kalau misalnya lo nggak terlalu terbiasa sama VR, lo akan motion sickness dengan Farpoint ini sih. Gue cukup yakin untuk itu karena maksudnya gimana ya, otak lo tuh berpikir lo itu jalan gitu, sementara tubuh lo tuh sama sekali nggak bereaksi apapun secara fisik, jadinya kayak nggak sinkron dan pusing gitu. Yang gue baca di Reddit sih katanya biar tidak terlalu kentara gitu, lo mesti maksain tubuh lo buat main lebih banyak game VR dan tipenya kayak gini. Jadi lu akan mulai terbiasa pelan-pelan. What the fuck itu? Oh, shit, apa itu? Apa itu? Oh shit. Mati lu. Sini lu, gua ganti shotgun aja. Daging. Terminator mamen. Oh no. Sini lo. Bye motherfucker. So, bisa lihat akurasi gerakan M controllernya. Dia membaca dengan sangat baik apa yang gue lakuin dengan M controller 2. Panas. Senjata panas. Oke. Semoga Pogel bisa progres cerita. Basically itu Fairpoint yang lu lihat. Ya, keistimewaannya ada pertama di sensasinya memang AAA untuk VR. Kedua, Sony ngedesain M controller khusus buat mensimulasikan penggunaan senjata api yang akurat gitu ya. Tapi Sony juga ada janji kalau misalnya si M controllernya sendiri akan dipakai untuk lebih banyak game shooter di masa depan. Jadi investasi lo buat ini controller akan mereka usahain terbayar manis lah di belakangnya. Ada game-game kayak apa Sunshine Arizona dan lain-lain udah pakai. Ada game-game lain kayak apa Sunshine Arizona dan lain-lain yang akan rencananya juga pakai controller ini gitu di masa depan. Jadi dan so far gue jatuh cinta sama controllernya. Gue nggak tahu si Farpoint-nya apakah akan memesona sampai akhir atau enggak. Cuman so far controllernya memang sangat-sangat memenuhi apa yang lu impiin soal controller berbasis senjata gitu bentuknya. Mati please. Got it.
bisa dunianya. Gue baca di luar sih, gue masih belum tahu ya seberapa lama, cuman yang gue baca di luar sih, oh shit, gameplaynya mungkin sekitar 4-5 jam sampai selesai. Jadi memang dibangun buat kayak AAA game yang punya cerita cukup panjang gitu. Tapi ya lo mesti mainin dalam VR. Nah, gue nggak yakin apakah lo kuat buat main VR sama 5 jam, sama seperti yang terjadi di Resident Evil 7 yang sempat gue main dulu. Tapi game kayak gini biasanya akan butuh kayak lo main sekitar 20 menit terus rehat, terus lo main lagi 20 menit ketika badan lebih siap. Mungkin akan sedikit berubah rutinitasnya kalau misalnya lu kena motion sickness yang lu cukup parah gitu untuk game-game yang kayak gini. Oh shit. Mesti scan dulu. So basically itu guys, Farpoint berserta dengan M controllernya. Impresi pertama gue suka banget sama M controllernya. Akurat, imba, feel-nya enak. Gue nggak terlalu suka beratnya, agak terasa terlalu berat. Tapi at least dia menjawab kelemahan PS Move yang nggak ada analognya. Jadi semua tombol yang lu butuhin ada di sini sekarang. Farpoint-nya sendiri untuk sebuah game FPS memang tidak terasa spesial, tapi spesialnya memang ada di VR. Jadi kayak lu ngerasain experience lu masuk ke dalam dunianya si Farpoint-nya itu sendiri. Nah, gue nggak tahu apakah gue bisa bertahan cukup lama karena motion sickness-nya cukup berasa di gua at least, apalagi ketika lu gerakin kepala lu kayak gini. Tapi so far gua akan beri impresinya positif dan gua akan coba review secepat mungkin. Semoga besok udah bisa keluar artikelnya. Ya paling itu doang sih. Itu Farpoint intinya. Tapi kalau misalnya ada satu hal yang pengen gua kasih lihat lu juga, kalau misalnya lu seperti yang tadi gua kasih lihat, lu agak superhero, lu bisa nembak kayak Rambo gitu. Tapi kalau misalnya lu udah frustrasi dan nggak tahu mesti ngapain, nih gue ajarin sesuatu. Ayo guys, bye.